Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Di Sibolga ini sajalah Tuan tinggal, kata Lom-Lom yang sudah mendapat ilmu pemanas tangan dan peringan tubuh dari Ki Ampuh. Perempuan di sini cantik-cantik, yang mana saja dapat Tuan tundukkan. Ki Ampuh menolak dengan halus. Anak istri tinggal di Jawa dan ia sayang pada mereka semua, katanya. Ki Ampuh meninggalkan Sibolga dengan jampi-jampi Pekasih. Kalau dibaca, maka perempuan yang dimaksud hati pasti akan menoleh padanya. Jika wanita itu sudah memandang, maka akan dibacanya mantra lain untuk menimbulkan rasa suka pada wanita itu. Maka wanita itu akan tersenyum, walaupun belum mengenal dia. Hebat ilmu itu memang bukan lelaki, tetapi wanitalah yang terlebih dulu menunjukkan rasa senangnya pada seorang laki-laki. Ilmu itu dinamakan ilmu Pekasih. Ilmu Pekasih itu banyak macamnya. Selain daripada membaca mantra atau mantra-mantra ditujukan pada orang yang dimaksud, bisa juga dengan memakan sirih tatkala hendak keluar rumah. Kalau ditujukan pada perempuan tertentu yang akan dijumpai, ada bacaan khusus. Ada pula bacaan untuk siapapun yang memandang. Orang yang punya ilmu Pekasih bagi umum ini selalu kelihatan simpatik. Ada lagi dengan memakai harum-haruman. Siapapun yang tercapai oleh keharuman minyak itu akan tertarik pada yang memakai. Pada galibnya, ilmu ini hanya ditujukan pada jenis lawan. Sudah tentu memakai minyak itu dengan disertai doa. Tanpa doa, hanya bau haruman itu saja yang menyenangkan orang, bukan orangnya. Ada pula semacam minyak Pekasih yang harus dioleskan ke kulit orang yang dimaksud. Setengah orang menamakannya minyak sinyong-nyong. Lain orang menyebutnya sebagai minyak Pekasih. Ia bukan minyak wangi semata-mata, tetapi berbagai minyak binatang yang dicampur dengan minyak harum. Oleh karenanya, minyak sinyong-nyong tidak pernah harum benar. Kalau ia sampai sangat harum, sehingga menghilangkan bau minyak binatangnya, maka sudah pasti ia minyak sinyong-nyong palsu. Wewangian yang dicampurkan hanya sekedar menghilangkan bau busuk minyak hewan itu. Dalam hal ini, tidak semua minyak Pekasih mempunyai ilmu yang sama. Ada yang menggunakan minyak landa, minyak tupai, dan ada pula minyak kodok yang harus didapat dengan cara membunuhnya pada hari dan jam tertentu. Di luar hari dan jam itu, maka minyak kodok hanyalah minyak kodok. Biar dijampi bagaimana dan dicampuri apapun, ia tidak akan bisa dijadikan minyak sinyong-nyong. Bau minyak kodok yang diambil dari hasil memanggangnya sungguh sangat busuk. Beberapa macam dari ilmu Pekasih ini dikuasai oleh Lom-Lom yang punya istri-istri cantik itu. Dan itulah yang diajarkannya kepada Ki Ampuh yang menghafal mantra dengan tekun dan mencatat segala macam ramuan untuk membuat bahan Pekasih. Dalam hati ia bertekad untuk dengan ilmu barunya itu kelak menemui Mbah Penasaran. Dia mau lihat bagaimana perempuan cantik seumur hidup itu nanti jatuh hati dan tergila-gila padanya. Membayangkannya saja sudah bukan buatan senang hati Ki Ampuh, apalagi mempersaksikannya kelak. Wanita itu akan dibalasnya dengan segala bidang ilmu kekuatan dan ilmu Pekasih. Pendeknya, Ki Ampuh akan menginjakkan kaki di Jawa kembali dengan kebolehan yang berlipat ganda. Atas petunjuk Lom-Lom, maka Ki Ampuh akan singgah di Adian Konting, sebuah desa dengan 2 buah warung makan 24 jam. Hanya sebuah desa kecil, tetapi beberapa orang berilmu mengetahui bahwa di sana
ada 2 orang guru berilmu khusus pula. Konon, kedua orang itu bersaudara. Kedua orang itu pandai pukau dan pandai menghilangkan diri dari umum. Masing-masing bernama Batu dan Batang. Tak pernah kawin sejak muda. Tidak akan ada anak yang akan mewarisi ilmu mereka. Mungkin itu disebabkan janji dengan hantu atau dewa yang mereka puja. Tetapi berat syarat untuk meminta ilmu kepada mereka atau salah seorang daripada mereka, kata Lom Lom. Dengan ketetapan hati, Ki Ampuh menjawab bahwa tidak ada syarat yang terlalu berat untuk mendapatkan ilmu dunia yang begitu penting. Artinya, dan tidak seorang pun di antara 1000 orang memilikinya. Ia lupa akan syarat berat yang pernah disanggupinya ketika ia mau belajar pada Mbah Penasaran dahulu. Adian Koting, sebuah desa di pegunungan antara Sibolga dengan Tarutung. Dari Sibolga harus mencapainya dengan mendaki jalan berliku-liku. Mungkin jalan yang terbanyak likunya di dunia ini untuk jarak yang hanya sekitar 60 km. Tak kurang dari 1.300 tikungan di antaranya yang amat tajam dan berbahaya. Di banyak tempat jalan itu amat sempit. Jika dilihat dan ditaksir, rasanya tidak mungkin 2 kendaraan berlainan arah berselisih jalan di sana. Tetapi dalam kenyataannya, 2 truk besar bisa juga saling memberi kesempatan lalu dengan selamat. Di musim hujan sering terjadi longsor, entah itu longsor bukit yang menjadi tebing jalan atau jalan itu sendiri yang runtuh. Di kiri atau kanan jalan selalu menganga jurang yang amat dalam, seakan-akan mengharapkan agar adalah di antara kendaraan-kendaraan itu yang sudi menjadi penghuninya. Dari Tarutung ke Sibolga, orang atau kendaraan lebih banyak menurun karena Tarutung terletak di pegunungan, sementara Sibolga terhampar di tepian Samudra Hindia yang sangat indah, sehingga ia digelarkan tepian Nauli atau pantai yang indah. Dari Sibolga ke Adian Koting, Ki Ampuh harus berjalan kaki. Itulah satu dari persyaratan, cukup jauh dan berat, tetapi tidak untuk Ki Ampuh. Jam 3.26 menjelang waktu subuh, barulah ia tiba di Adian Koting yang ditandai oleh 2 buah kedai makan berdampingan. Kedua-duanya buka non-stop. Boleh dikata tiap kendaraan yang lewat akan mampir di sana. Kalau tidak untuk makan, setidak-tidaknya minum teh atau kopi. Ada beberapa orang duduk di warung itu. Kesemuanya dengan berselubungkan kain sarung, kebiasaan di semua tempat dingin di Tapanuli dan Minangkabau untuk menghalau rasa dingin. Tidak menjadi hangat, tetapi lumayanlah. Ki Ampuh masuk ke warung itu, memesan kopi panas, lalu nasi dengan sedikit lauk. Walaupun telah menjelang subuh, nasi mengepul-ngepulkan asap. Tentang itu, tiap langganan atau tamu tidak usah khawatir. Pemilik warung selalu menjaga agar orang-orang yang mau makan mendapat nasi panas, suatu servis yang baik. Dengan sopan Ki Ampuh bertanya, apakah ada di antara mereka yang tahu tempat kediaman Batang dan Batu. Tak seorang pun mengenal nama itu. Mungkin mereka bukan orang situ, ataupun belum sampai kepada tingkat umur untuk mengetahui tentang orang-orang hebat sihir semacam kedua bersaudara itu. Ki Ampuh kemudian dapat keterangan dari seorang tua di warung makan itu. Ketika dia menanyakan itu, semua mereka memandanginya dengan tanda tanya. Apalagi setelah mengetahui bahwa ia datang dari Jawa. Pagi-pagi sekali, Ki Ampuh telah sampai di Gubuk Batang dan Batu, nun di atas sebuah bukit di tengah ladang sayur-sayuran. Tuan hendak menuntut ilmu ya, kata Batang.
sebaik berkenalan dan bersalam dengan Ki Ampuh. "Betul, saya datang dari jauh," kata Ki Ampuh. "Ya, dari Jawa, telah menuntut ilmu silat, ilmu kebal, ilmu pengobatan, dan banyak lagi yang lain dari Raja Tigor dan Silomlom." Ki Ampuh tidak menjawab. Apakah semua orang pandai di Tapanuli ini bisa mengetahui apa yang telah dilakukan seseorang hanya dengan memandang wajahnya? "Ya, sekedar itu saja Tuan," jawab Ki Ampuh. Kemudian ketika dilihatnya, seolah-olah batang dan batu menunggu jawaban. "Sekedar," kata Tuan. "Ilmu yang begitu tinggi Tuan katakan sekedar. Tuan mengecilkan arti dari apa yang mereka turunkan kepada Tuan." "Bukan begitu maksud saya," ujar Ki Ampuh. "Kami bukan guru ilmu sihir," kata batu. Ki Ampuh menundukkan kepala karena tak tertentang olehnya pandangan batu yang seperti menembus jantungnya. "Saya akan memenuhi syarat apapun yang Tuan pinta," kata Ki Ampuh. Rupanya batang dan batu lain daripada orang-orang yang telah dijumpainya. Mereka ini tidak suka bertele-tele. Dengan singkat, batu berkata, "Kalaupun kami punya sedikit kepandaian, kami tidak akan mengajarkannya kepada Tuan." Ki Ampuh diam. Batang pula berkata, "Pertama-tama, Tuan bukan orang sini. Tuan juga tidak menyukai orang-orang sini mengembara di pulau Tuan, bukan? Kedua, Tuan akan melanggar janji." Ki Ampuh masih mencoba, tetapi harapan terakhirnya dihapuskan oleh batang dengan berkata, "Carilah guru di tempat lain. Kami tidak menurunkan pengetahuan kami kepada orang asing." Tanpa menunggu lagi, batang dan batu pergi ke ladang mereka, meninggalkan Ki Ampuh.